Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini kami berada di hutan lagi. Laman Inspirasi main di hutan, cuman ini bukan hutan sembarang hutan. Bukan Bapantun, tapi ini kita di sini sedang ngikutin acaranya Asosiasi Satu Hati bersama WWF dan Suara Institut. Dan hari ini saya sedang bersama salah satu anggota Asosiasi Satu Hati, Bapak Abdur Rahman ya. Nah, kita hari ini akan ngobrolin tentang tentang pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Suara Institut dan WWF Indonesia. Mungkin kalau ada suara berisik-berisik hewan itu bukan maklumi aja ya, karena kita ada di hutan, tempatnya memang benar-benar di hutan ini. Pak Abdurrahman udah berapa lama Pak bergabung di Asosiasi Satu Hati ini? Berjalan 2 tahun sudah Pak. Udah 2 tahun. Ya mungkin suaranya bisa agak sedikit keras nanti ya. Asosiasi Satu Hati udah 2 tahun Pak ya. Berarti udah lumayan lama. Dan Asosiasi Satu Hati ini fokusnya di pertanian kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit. Swadaya. Nah, swadaya. Jadi Asosiasi Satu Hati ini ada petani-petani sawit yang mandiri, nggak ikut perusahaan atau apa. Jadi mereka nanam sawitnya secara mandiri, mengelolanya mandiri, dan mereka ini dibimbing penuh oleh Suara Institut dan WWF Indonesia. Nah, Bapak sendiri selama 2 tahun ini, oh ya, sebelum ke sana saya pengen tahu dulu, sawit yang Bapak punya berapa luas kalau boleh tahu nih ya? Punya saya Pak di sekitar kurang lebih 1 hektar lah Pak. Kurang lebih 1 hektar. Itu di daerah mana? Daerah Dusun Mulung Pak. Oh, di Mulung. Berarti bukan di Kebebu sini ya? Di Desa Samarin Lengkong. Oh, di Desa Samarin Lengkong. Kenapa Pak kok bisa gabung dengan Asosiasi Satu Hati ini? Karena bagi saya Pak ya, si pribadi saya, karena saya cukup tertarik dengan Suara Institut. Karena dengan ada Suara ini, karena telah menjembatani masyarakat, ketika masyarakat dibimbing wawasannya, terus tingkat swadaya masyarakatnya, sehingga kami bisa menimba ilmu Pak sejauh mungkin dan secara mendalam untuk menambah wawasan kami agar petani kami swadaya tetap terpantau dan bisa dibantu secara apapun Pak. Maka saya intinya karena saya tertarik untuk pribadi saya Pak. Oh, jadi intinya karena ketertarikan dengan Suara Institut nih, banyak membimbing, banyak mendampingi masyarakat untuk melakukan banyak hal ya, bukan hanya di perkebunan kelapa sawit ya tentunya. Nah, kalau tahu Asosiasi Satu Hatinya, tahu karena pernah bersinggungan dengan Suar atau gimana proses bergabungnya Bapak ya? Dulu ketika itu saya 2017 sampai 2018 saya waktu itu di Kalteng Pak, kerja di sebuah perusahaan karena saya tidak aktif di sana dan saya pulang ke kampung halaman saya sendiri. Karena dengan saya membina sawit tadi, karena tidak tahu saya Suara Institut ini akan mengembangkan masyarakat kami di sana, sehingga saya tertarik dan juga terus diundang terus Pak. Beberapa kali kegiatan baik pun di Desa Samarin Lengkong dan Desa Nanga Kebebu ini saya secara aktif terus, tidak pernah alpa Pak untuk mengikuti undangan itu. Nah, sampai hari ini kan udah 2 tahun nih Bapak aktif di Asosiasi Satu Hati. Udah berapa pelatihan sih Pak yang udah Bapak ikuti? Kalau tidak salah kurang lebih 6 kali sudah Pak. Terakhir hari ini Pak. Terakhir hari ini tuh udah 6 kali. Udah 6 kali pelatihan. Nah, dari 6 kali pelatihan itu apa aja Pak? Kalau misalnya bisa disebut pelatihannya. Hari ini kan tentang NKT nih, nilai konservasi tinggi. Misalnya sebelumnya ada pelatihan apa aja sih? Dulu masalah pelatihan pertama kita di Sungai Batu, dan itu adalah lahannya Bapak Ajon, Desa Samarin Lengkong. Kita masalah gulma Pak. Gulma, karena Suar juga dari sana, materinya dari Bandung. Tahu saya lupa dengan beliau, Bapak materi dari Bandung. Itu masalahnya kita secara sistem pola tanam, jarak tanam sawitnya, terus cara pemupuknya, untuk gulmanya juga, dan terus
di antara sawit itu tidak boleh tanaman lain yang berada di pohon sawit itu tersebut. Itu pertama. Kalau latihan keduanya Kak? Keduanya lagi kita kalau tidak salah dari Nanga Kebebu dulu itu tentang sertifikat di masalah tanah Pak juga ya. Masalahnya karena kita dianjurkan dari Suar tidak boleh berkebun di lahan HP hutan produksi. Harusnya di lahan APL, hutan areal pemilik lain kalau tidak salah Pak ya. Jadi sehingga masyarakat yang tidak tahu tadi harus tahu. Jadi karena kita sudah berkebun kan sudah menghabis tenaga nih Pak. Habis tenaga, duit juga karena kita sifatnya tadi swadaya kan. Jadi karena dengan Daswar Institute ini kita terima kasih banyak kepada Direktur utama Pak Astot Haji yang telah memberi peran kepada kami Pak, khususnya Desa Semeding Lengkong. Kami juga terima kasih banyak Pak. Nah, habis ada pelatihan gulma, ada pelatihan apa lagi tadi tentang sertifikat tentang lahan yang ini nih boleh dipakai, lahan ini nggak boleh digunakan untuk perkebunan. Ada pelatihan seperti itu ya. Setelah itu ada pelatihan apa lagi? Jadi kalau tidak salah ingat saya lagi Pak, waktu itu juga kita kemarin kembali dengan Pak Haji Susman kemarin Pak, yang ke 4 kali kalau tidak salah 5 kali di situ. Kita itu sistem tadi panen buahnya juga, terus sistem panen sebelum kita pembukaan lahannya juga. Lahan itu seharusnya kan Pak kita kan harus diberi pupuk dulu, bukan sembarang tanam. Kalau masalah sawit kan ukurannya juga harus tepat, harus 9 kali 9 itu minimal seharusnya tuh dia akan 8 9 biasa di perusahaan tuh Pak ya. Jadi kalau kita luas tanah, nah itu memang dianjurkan 9 kali 9 sebenarnya. Jadi sehingga dia ada kena sinar matahari, karena itulah yang petani yang nanti membuahkan hasil yang lebih baik, yang maksimal Pak. Berarti bisa diambil kesimpulan Suar melatih mulai dari awal nih Pak. Mulai dari persiapan lahan aja dilatihkan lah ya, dilatihkan sampai cara menanamnya, mengolahnya, jaraknya, terus sampai sekarang malah kalau pelatihan sekarang ini kan nilai konservasi tinggi, seluruh areanya itu diperhitungkan Pak ya. Diperhitungkan ada karena petani sawit mandiri kan butuh banyak syarat-syarat agar sawit ini nanti bisa dijual dan dibeli oleh pabrik gitu kan Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, seberapa besar sih manfaat yang Bapak dapat ketika ada pelatihan dari Suar Institute nih, dari WWF Indonesia? Bagi saya Pak, untuk Suar Institute memang bagi saya sungguh besar sekali, karena untuk pengalaman pribadi saya mungkin kalau kita presentasinya mungkin 95% Pak, 99% saya cukup terima kasih kepada Suar, karena dari wawasan ilmu kita dapat juga, karena kita bisa menimba ilmu yang menggali potensi lainnya, bukan hanya kena sawit. Nah, karena dengan hari ini saya juga tertarik, kebetulan di dusun saya Pak, potensinya luar biasa Pak. Salah satu rimba yang di Kabupaten Melawi ini yang paling luas hanyalah di dusun Mulung Pak, Desa Semeding Lengkong. Itu kurang lebih hampir 1000 hektar punya kita Pak. Itu hutan masih asli, bukan hutan buat-buat Pak. Mungkin dari ribuan tahun, segala kayu bangkirai masih ada di situ. Jadi harapan saya dengan saya ikut pelatihan ini, karena ada berapa macam spesies di situ yang kita larang, apalagi binatang kelampiau itu Pak. Nanti kalau saya bicara kita tidak fakta di lapangan, mungkin Bapak tidak percaya. Nanti sekali-sekali kita ajak Bang Istiraji jam 5 subuh kita ke Mulung, itu ada suara kelempiau di situ Pak. Ada 3 kelompok. Kelempiau tuh semacam orang hutan gitu ya? Yang ada tadi di nomor 2 itu Pak. Saya tertarik sangat sekali tadi. Tadi termasuk hewan yang dilindungi ya? Dilindungi salah satu. Sangat dilindungi. Itu salah satunya di dusun kita masih ada terjaga Pak. Tapi kalau yang lain kurasa udah tidak ada itu kelempiaunya. Jadi kita sangat menyupport masyarakat di sana, siapapun yang berburu, yang liar ketemu, kebilang saya akan diaturkan sistem kita ada adatnya gitu. Jadi ya, sehingga barang itu terjaga gitu Pak. Ya. Ini pertanyaan saya, Bapak sudah bertani sawit dulu
baru ketemu asosiasi satu hati ini atau bertemu asosiasi satu hati dulu baru bertani bapaknya? Saya bertani dulu Oh, Pak, bertani dulu. sebenarnya. Ketika saya bertani dulu, sebenarnya kan dulu daripada lahannya kosong, kebetulan juga dekat jalan induk gitu Pak ya, kebetulan ya karena tanah itu turun menurun dari bapak saya, jadi saya kelola gitu kan. Jadi sehingga itu ketemu suat, terus saya diundang. Jadi diundang saya pelatihan, jadi saya tertarik sekali Pak, karena wawasannya itu luar biasa sama sekali Pak. Oh ya. Nah ini Pak, ini kan Bapak dapat disimpulkan tadi dapat banyak manfaat sekali dari pelatihan ini. Coba saya ingin tahu kalau misalnya Bapak ndak ikut asosiasi satu hati, ndak ikut pelatihan ini, kira-kira seperti apa perkebunan Bapak saat ini? Kebun sawit Bapak saat ini seperti apa kira-kira gitu? Untuk ke depannya saya pikir ya mungkin bagi saya itu kalau tidak ada ikut pelatihan dari Suar sini Pak, mungkin aku rasa kebun itu juga ya paling bagi saya ya rawat gitulah, enggak seberapa tertarik gitulah, bukan berarti kita tidak tertarik gitu Bapak ya, tapi tidak gimana gitu. Jadi sehingga yang teman-teman lain juga menimba ilmu, jadi kurasa karena kita desa lain pun berkembang, kenapa kita tidak bisa gitu Pak, karena ada lahan kosong harus bertanam sawit bagi kita. Karena di sini saya pikir kan ada dua opsi yang saya pertimbangkan. Kalau karet memang unggulan juga Pak ya, tetapi kita kan kalau hujan tidak bisa kerja, itu yang paling pertama itu Pak ya. Kalau sawit ini hujan panas kita kan tidak ada masalah. Nggak ada masalah tetap. Tanggal waktunya panen ya panen. Iya. Jadi bagi saya memang dua fungsi tanaman ini untuk kebutuhan hidup tidak bisa pisahkan dari manusia. Itu kan termasuk tanaman devisa negara Pak. Iya. Nah, jadi itu devisa negara itu mungkin ada padi, salah satu sawit, karet, cengkeh dan kopi kalau tidak salah. Kayak saya waktu itu ikut pelatihan dari Menteri waktu itu. Jadi saya tertarik sangat, jadi saya ajakkan masyarakat di tetangga saya dan keluarga saya, ayo kita tanam sawit. Numpung tanah kita masih ada. Kenapa? Sekarang kita tidak susah lagi, ada Suar pemberi pelatihan kepada kita. Sekarang tidak zaman kayak model dulu, kita mau sekolah, kita tidak ada duit, tidak bisa sekolah kan gitu Pak ya. Iya. Nah, sekarang dengan ada Suar Institute, Suar ini orang yang beri ilmu kepada kita, mengapa kita tidak bisa datang diundang gitu. Jadi dengan kita pun ibaratnya ada diganti untuk administrasi untuk kita satu harinya lagi ilmu kita dapat. Itu saya ajak sama teman-teman kita Pak. Iya. Nah berarti kan ini mungkin butuh pemahaman ya buat masyarakat luar di sana ketika ada Suar Institute. WWF Indonesia kan termasuk NGO ya. LSM kalau Suar Institute-nya LSM lokal, kalau WWF-nya udah NGO kelas dunia gitu. Nah perlu masyarakat ketahui bahwasanya ketika ada LSM masuk, ada NGO masuk, itu bukan ngasih proyek atau apa gitu, tapi biasanya LSM ketika masuk ke suatu daerah, datang ke suatu daerah, melihat potensinya dan mencoba memahamkan masyarakat, oh kamu punya potensi seperti ini loh, kami Suar nggak akan ngasih dana untuk bikin kebunnya Bapak kan, mungkin hanya dikasih ilmunya cara berkebun seperti ini, cara milih daerahnya seperti ini, cara milih cara menanam mengolahnya seperti ini, nanti cara menjualnya alur-alurnya seperti ini. Jadi nggak ada ngasih pure uang gitu, proyek nggak ada kan Pak ya. Jadi ini hanya untuk pemahaman aja untuk masyarakat umum, ketika LSM atau NGO masuk ke daerah kalian itu murni membantu masyarakat, dan kalau misalnya masyarakatnya ingin berkembang, ingin maju, ya masyarakatnya yang harus bergerak sendiri Pak ya. Nah itu biar masyarakat paham lah. Ketika kadang biasanya ada LSM masuk dikira wah ada program nih, dikira ada proyek dapat uang, padahal enggak. Ya begitu kan Pak yang Bapak rasakan gitu. Jadi benar-benar ilmu yang Bapak dapatkan. Jadi kalau kata orang-orang penggerak-penggerak LSM yang sudah lama itu, yang sudah
puluhan tahun bergerak di LSM. LSM itu sebenarnya hanya teman ngobrol dari masyarakat ya. Hanya ya kayak gini ngobrol, dikasih pengetahuan kayak gitu. Berarti bisa disimpulkan manfaatnya sangat besar sekali Pak ya. Sangat besar sekali Pak. Sangat besar sekali. Dan Bapak ngasih pengaruh lain nggak dari hasil ini ke masyarakat yang ada di sekitar Bapak gitu? Saya untuk kebaikan itu pasti Pak. Karena kita menimbakan ilmu itu harus kita berbagi. Kalau kita dapat ilmu harus berbagi, karena itu adalah satu ibadah juga untuk kita memberikan ilmu kepada orang lain kan gitu Pak ya. Saya juga itu terima kasih banyak, kita tidak dapat apapun, jadi ilmu itu sudah cukup, karena ilmu, teknologi dan ilmu itu kan itu yang dikejar sebenarnya Pak. Karena kita tempa ilmu didukung oleh teknologi juga kita tidak bisa kan gitu Pak ya. Jadi sehingga ilmu itulah yang paling penting satu-satunya bagi bangsa Indonesia ini. Nah itu para masyarakat Indonesia, para masyarakat Kabupaten Melawi ini khususnya, pentingkan ilmu. Jadi ketika ilmu sudah kepegang tuh yang lain akan mengejar nanti. Uang harta apa tuh akan mengejar kalau sudah ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya mati-matian lah kalian ngejar uang tuh. Nah, kalau ada ilmu gampang. Mungkin gitulah bincang-bincang kita kali ini, karena jamnya sudah waktu mau mulai latihan, mau mulai lagi jam pelatihannya. Jadi terima kasih Pak Abdurrahman sudah mau bincang-bincang dengan kami, dan ternyata hal yang dilakukan Suar Institute dan WWF Indonesia sangat luar biasa dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi saat ini asosiasi Satu Hati gitu. Nah, jadi itu terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Dan salam Laman Inspirasi.